kita balik lagi. Kali ini kita jalan-jalan nih. Kita kebetulan ke Kediri, tepatnya di daerah Wates. Kebetulan ini kan fenomena motor Mio lagi kenceng banget di kalangan anak muda, bahkan bukan hanya anak muda ya. Katanya bapak-bapak pun sudah mulai terkena racun Mio. Nah, kebetulan kita lagi main di Garasiga 07, salah satu mungkin kalau kita bisa ngomong peternak Mio mungkin ya. Kebetulan, dan yang unik di sini ini kebetulan ownernya ini suami istri ya. Kenapa bisa dikatakan unik? Ya karena biasanya kalau cewek itu kan nggak terlalu hobi ya main motor, cuman di Garasiga ini agak unik ya itu tadi, karena sang istri ini juga mainan motor juga. Kebetulan di depan saya sudah ada Mas Siga sama Mbak Yosi. Ya, gimana kabarnya Mas, Mbak? Halo. Alhamdulillah baik Om. Terima kasih juga ya sering main ke sini ya Om Dan. Iya. Kita nih mungkin mau sedikit tanya-tanya lah Mbak sama Mas Siga juga. Oke. Awalnya kok bisa hobinya motor, ya mungkin nanti bisa diceritakan juga sejarahnya sebelum main Mio ini main motor apa gitu, sama terus bisa sampai itu tadi ternak Mio segitu banyaknya. Kalau teman-teman Ngaspal TV lihat di belakang beliau berdua ini ya sedikit koleksi Mio yang ada di Garasiga. Ya, bisa diceritakan mulai dari awalnya seperti apa Mas untuk teman-teman Ngaspal TV. Kalau masalah suka motor sih kita sama-sama pecinta ya, penyuka otomotif, penghobi otomotif lah ya. Memang dari awal aku kenal dia juga memang sama-sama penghobi, jadi kenalnya mungkin juga di otomotif juga. Ya, ketemunya pertama. Terus seiring berjalannya waktu ya memang hobinya bisa jalan bareng lah, maksudnya sefrekuensi gitu Om. Jadi akhirnya kita jalan bareng. Kalau untuk jualan motor sih sebenarnya iseng ya. Iya, awalnya sih masih pakai sendiri aja. Ya, terus dipakai sendiri. Ada yang suka jual, habis itu dapat lagi, ada yang suka jual lagi, kok lanjut kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita coba fokus, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang jalan. Kalau awalnya juga apa memang langsung Mio atau ada motor yang lain juga, Mbak, Mas? Kalau awal sih dulu aku lebih suka ke motor 2 tak. Oke, ya. Terutama kayak F1ZR gitu. Ya, Ninja gitu. Terus lama-kelamaan sekarang kok lagi musim motor Mio ya. Mungkin kita cobalah dikit-dikit gitu, tapi alhamdulillahnya sekarang tambah dikenalnya aku jualannya Mio. Iya. Saat ini difokuskan ke Mio dulu, mungkin nanti menyusul pasti ada, insya Allah ya. Kalau jalan lagi pasti tambah lagi untuk koleksi tusstruknya, insya Allah kayak gitu. Tapi dulunya memang di 2 tak sih Om sebenarnya. Mulai tahun berapa itu Mbak kira-kira? 2022. Awal banget lah. Kira-kira 2022 ya? 2022 ya, setelah pandemi. Iya, benar. Mungkin pas pandemi itu juga jadi satu acuan juga, karena orang berkegiatannya terbatas. Alhasil misalkan nih kita hobi otomotif, ya udah kita fokus di rumah, terus ngeliatin motor kira-kira apa yang bisa membuat kita berkegiatan. Mungkin salah satunya alasannya itu mungkin. Iya, benar juga sih Om. Tapi sebenarnya dulu memang belum ada niatan jualan motor itu belum ada. Tapi kok ada yang minat nih sama motornya, terus penawarannya cocok penawarannya lepas, akhirnya cari lagi gitu. Terus tawarannya cocok lagi nih, lepas lagi, itu akhirnya coba difokusin ke situ. Nah ternyata jalan, akhirnya sampai sekarang jalan. Terus ini kan dari masa transisi awalnya 2 tak, mainan 2 tak nih, terus berubah jadi Mio, itu memang awalnya juga pada saat mainan 2 tak memang sudah ada Mio sendiri, atau 2 tak ini sudah semua bisa berubah
Mio semua atau gimana? Oh enggak, jadi ada 2 tak ada Mio. Itu Om. Terus Waktu itu ya? iya waktu itu. Terus untuk 2 taknya kan laku nih. Terus akhirnya kita cari sampai sekarang cari unit belum ada yang cocok. Tapi misal nanti ada yang cocok pasti ada lagi lah 2 taknya. Tapi sambil Mio-nya jalan juga. Iya. Oke, sekarang kita lebih spesifiknya ke Mio. Ini kan memang wah, gorengannya Mio ini Betul, ampuh Pak. memang. Ampuh banget. Ya. Kalau dari pandangan Mas Iga sama Mbak Yosi sendiri, kenapa sih waktu itu kok bisa eranya itu dari 2 tak yang memang sudah duluan digoreng, sebelum itu berubah ke Mio itu awalnya itu kalau menurut Mas sama Mbak sendiri itu apa yang membuat teman-teman penggila otomotif kok juga bisa langsung switching ke Mio sendiri walaupun memang 2 tak sih memang sudah ada pangsa-pasarnya sendiri Iya, betul. Ya itu, tapi kok sekarang ini rata-rata orang yang mainan 2 tak Mainan Mio juga. pasti mainan Mio. Iya, Nah itu bener. kenapa kok bisa gitu itu? Kalau dari perspektif Mbak Yosi sama Mas Iga sendiri gimana kira-kira? Gimana ya? Soalnya memang apa ya Om ya, pasti tertarik juga sih soalnya kalau kita lihat Mio kan mungkin ya kalau dari aku tuh banyak kenangannya Om, maksudnya udah motor kan nggak keluar lagi tuh unitnya yang baru, terus banyak kenangannya mungkin ya untuk mengenang masa lalu dulu itu. Terus mungkin lagi pas Mio keluar dulu baru, kita kan masih kecil-kecil tuh umurnya. Nah untuk modif kita kan belum mungkin ya, belum memungkinkan untuk modif pas waktu zaman saat itu. Tapi kalau sekarang kan kalau umur kan pasti sudah udah bisa kerja tuh, udah bisa. Iya, akhirnya kita bisa modif mungkin sekarang gitu. Mungkin seperti itu sih. Iya. Tapi memang seru sih Om main Mio tuh. Iya sih. Karena kan gini ya, kan memang waktu itu kalau saya nggak salah kan Mio muncul di pasar Indonesia kan memang awalnya kan ditujukan ke cewek ya, ibu-ibu, ibu yang buat nganter anak sekolah gitu karena kan bentuknya yang kecil terus gesit juga. Nah itu loh, maksudnya dengan orang yang sudah bermain 2 tak kan kita kesannya kan gahar, breng-brengan lah pokoknya. Kalau anak dulu nyebutnya buat trek-trekan terus pasti 2 tak lah. Terus bisa berubah haluan ke Mio Matic kecil. Nah kok maksudnya saya pikir tuh kok jomblangnya itu terlalu kelihatan banget kalau menurut saya ini. Cuman kan makanya saya tanya itu dari perspektif teman-teman sendiri tuh sebenarnya seperti apa kok bisa langsung dari 2 tak yang kesannya gahar berubah jadi yang imut lah katakanlah gitu. Iya tapi kan gimana ya Om ya? Sebenarnya oke lah kalau lihat dari profilnya untuk Mio ya. Motor matic untuk cewek dan pastinya nggak kenceng tapi kan kecil, zaman sekarang kan udah udah bisa lah, bisa diatur. Iya. Dan gimana ya? Enak juga Om untuk motor matic tuh Mio tuh enak gitu loh. Kalau aku sih Om ya, kalau lihat motor Mio itu sebenarnya bukan dari kayak kelihatan gaharnya gitu ya. Mungkin kalau aku pribadi sih lihatnya motor Mio itu dilihat itu cakep. Dia bodinya ramping. Terus timeless lah, masih timeless lah untuk tahun 2025 yang keluarnya udah 20 tahunan lah. 20 tahunan. Itu masih timeless banget. Jadi untuk dimodif gitu dia masih cocok, masih kelihatan timelessnya masih oke. Mungkin Mio bukan Matic pertama yang keluar di Indonesia ya? Iya betul. Waktu itu yang pertama malah apa Mas Bati? Kalau dari Yamaha Nuvo dari Yamaha. Nuvo juga memang sudah ada penggemarnya sendiri. Cuman ya kalau dibanding sama Mio mungkin kalau untuk sekarang mungkin mungkin lebih banyak Mio-nya memang ya. Terus kita ngomongin warna rare dari Mio sendiri. Nah ini saya juga nggak tahu nih ya, maksudnya definisi rare itu memang benar-benar rare atau memang sudah digoreng sendiri dari ya pengguna Mio atau mungkin atau penjual Mio sendiri. Karena kan katanya warna kuning, biru telur asin, betul, sama silver itu kan warna yang rare. Benar-benar. Harga jualnya pun kita ngomongin tahun segitu dijual sekarang harganya kalau orang yang memang benar-benar nggak mainan motor dan nggak
hobi otomotif mungkin, wih kok lu warang men. Iya, bener Om. Sepeda motor tuh wek rego sakmono yang mending tuku Motor baru. Mac. Iya, Magic. pernah juga sih Om, pas waktu kan kita sharing live juga Ya. tiap malam tuh. Banyak juga ya, Itu kau tuh, bendeng, banyak tuh pasti. gila, kayak gitu Iya. banyak sebenarnya. Kayak sopo arep kerenuku gitu, banyak sebenarnya omong-omongan seperti itu. Tapi kan Iya. apa ya, dilihat dari orangnya. Kalau memang suka, kenapa enggak gitu loh? Kalau Ya. memang suka dan ada uangnya, kenapa enggak? Dan sedangkan untuk warna-warna yang kayak biru telur asin, silver, kuning, itu kan memang enggak banyak keluar Om gitu. Nah ini mungkin sekalian dijelaskan, terserah Mbak Yosi bisa, Mas Iga bisa. Masih gajah. Sejarahnya itu seperti apa? 3 warna rare ini tadi kok bisa harganya Beda. beda dari warna-warna yang lain. Ini kita ngomongin 5TL ya teman-teman Iya. Cashflow TV. Jadi kalau mungkin yang belum tahu nanti bisa dijelaskan juga sama Mas Iga. Iya. Serinya Mio Sporty yang seri mesinnya 5TL itu mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Terus setelah itu ganti ada Mio Smile. Iya. Terus kenapa kok bisa dikatakan Mio Smile? Ya itu nanti bisa dijelaskan. Monggo Mas Iga. Oke, kalau Mio 5TL sendiri itu keluar pertama tahun 2004. Pak. Itu kalau sekarang orangnya orang apa namanya apa ya ngasih namanya itu Mio non step. Iya. Mio non step Iya. ya. Soalnya nggak ada footstepnya. Iya, hanya nggak ada footstep belakangnya. Step belakang nggak ada. Iya. Iya, Mio non step itu keluarnya tahun 2004, 2005 sampai 2006 awal. Itu warna yang keluar di tahun itu warna apa aja Mas? Untuk 2004-nya itu ada warna merah, biru, hitam. Merah biru hitam ya. Iya. Iya. 2004 itu. Iya, Mas, itu tahun 2004. Iya, kalau yang tahun 2005 itu yang kayak ini. Kuning ini 2005 Ini berarti ya. 2005 Iya. pemakaian 2006 kalau ini. Berarti dia muncul di Indonesia itu waktu itu dibikin sama Yamaha orang munculnya 2005. Iya. Non step juga. Non-step juga. Terus Untuk warna kuning ini warna lainnya ada biru muda, Merah. biru tua, merah. oh, Empat- 2005 empat berarti item. Ya. kuning, biru telur asin, Iya, biru tua, iya, sama Sama merah. iya. Oh berarti varian hitam, putih nggak ada itu berarti? Nggak ada. Belum ada. Berarti saya kalau tak ingat tadi dari 24 berarti varian putih ini belum ada di Belum 2004, ada. belum Belum ada, Belum ya. ada. Belum ada. Oke, lanjut ke 2006. Terus 2006 yang awal yang masih non-step itu ada Merah. ya ada merah, biru, Hit- sama hitam. Iya. Yang kalau ada yang tahu nih teman-teman, yang stripnya itu akar gini loh. Oh ya, Akar lurus-lurus aja gini. Tuh. Terus kalau yang 2006 pertengahan sampai 2008 itu sudah step. Sudah full step, tapi Step. tetap seri mesinnya tetap 5 TL. Tetap 5 Tetap 5 TL. TL. Ya. Kalau yang 2006 itu yang warna silver itu keluarnya tahun 2006 itu salah satu warna rare juga ya. Iya. Kalau yang silver itu mungkin lainnya warnanya di hitam, merah sama biru. Itu yang Putih. tahun 2006. Oh ya sama putih, sama putih. Oh, putih berarti baru muncul di Baru tahun muncul 2006. 2006 itu barengan sama silver. Nah, yang putih 2006 itu yang strip api orang nyebutnya, yang Bilangnya strip api. iya. Nah, Strip api itu sebenarnya populasinya juga sedikit, cuman tidak sebegitu digoreng kayak yang silver. silver. Iya, Iya. itu. Ya itu mas, kenapa kok bisa digoreng itu kenapa? Ya karena memang munculnya di cuma 1 tahun itu aja, atau memang di tahun itu keluarnya unit itu sama Yamaha cuma sedikit, Iya. atau gimana? Kalau sepengetahuan dan sepengalaman Mas Kalau- Ika sama Mbak Yosi. Kalau sepengetahuanku ya Om, Ah. mungkin pada awal rilis Mio, Ah. mungkin peminatnya Masih kurang, sedikit. masih dikit. Kan kalau orang zaman dulu tuh kan Orang zaman dulu kan Warna-warna masih- jering itu malah apa ya? Oh gitu atau gimana? bukan Enggak, gitu Om. populasi Untuk motornya, maksudnya motor pembeli, metiknya, peminatnya. peminatnya iya. kurang. Kan kalau dulu kan masih awal-awal tuh Om motor metik keluar. Iya, iya, iya. Jadi kalau orang zaman dulu kan kurang motor bebek, mungkin motor kebanyakan bebek. masih pakai motor bebek. Soalnya carinya kan yang kuat tahan banting gitu. Jadi kalau metik kan mungkin orang zaman dulu tuh kurang peminatnya kurang. Masih belum lah, belum masih awal-awal lah. mungkin Perkenalan ada. motor metik ya. Makanya itu untuk yang warna kuning 2004 maupun 2005
terus Biru telur yang asin. biru telur asin 2005 itu mungkin zaman dulu untuk warna-warna itu peminatnya kurang juga. kurang juga. Karena aneh tuh Om, kalau orang zaman dulu tuh kan paling apa sih hitam, merah, iya, biru kayak gitu kan. Tua gitu. Apalagi keluar kuning nih, wah motor kok kuning dipakainya kan aneh gitu mungkin menurut mereka ya. Tapi malah jadi fenomena uniknya gorengan di masa kini. Puluhan tahun kemudian. Iya bener. Dan itu berlaku untuk apa ya Om ya? Semua motor gak sih? Kalau Iya. warna kuning memang iya. Iya, kalau kayak F1 Ya. ZR sama Ninja Wah, SS. iya, Heeh. yang harganya wah nggak masuk akal. Iya. Iya. Jadi kesimpulannya kenapa seri 5TL Mio Sporty 3 warna itu tadi sekarang ini dikatakan rare itu tadi ya. Berarti yang pertama memang keluarnya dia di tahun-tahun segitu itu memang pilihannya cuma itu. Iya. Iya, Terus peminatnya pada waktu itu juga masih memang kurang. masih Kurang. kurang, makanya terus dibikin duitnya mungkin cuma sedikit Iya, ya. benar-benar. Dikatakan nah, sedangkan warna yang lain, warna-warna yang umum kita katakanlah hitam, merah, biru itu waktu itu memang dibikin Yamaha banyak. Iya. Oke, terus Mungkin. dari habisnya seri mesin 5TL itu di tahun berapa berarti Mas? Terus berubah ke Mio Smile itu. Mio Smile itu pada mesinnya 5D9 ya? 28D. 28D ya? Iya, Iya, iya. betul. Itu 28D untuk Mio Smile. terakhirnya seri mesin 5TL itu di tahun berapa? Mas? 2008. 2008. Iya. Oh. Itu kalau nggak salah 2008 akhir itu 28D sudah masuk. Oh. Cuman sudah launching mungkin untuk penjualannya di tahun 2009 awal mungkin. Cuman di 2008 itu sudah launching. 2008. Iya, Terus 2008 yang akhir. membedakan dari 5TL ke 28D itu apanya? Kalau dari bodi ya mungkin itu tadi ya, kenapa dia disebut Mio Smile ya karena lampu depannya kayak orang Iya, ketawa, iya, kan betul. senyum, Iya, benar. senyum bahasa Inggrisnya smile, mungkin Iya. lah orang Indonesia ya, dikarang-karang sendiri. Cuma kalau dari speknya sendiri Mas, apakah ada perbedaan itu? Kalau untuk mesin ya Om ya, ini kita bicara mesin ya. Sebenarnya untuk basicnya itu sama, Om. Oh, Basicnya sama. nggak ada beda sama sekali ya kalau mesin. Mungkin ukuran mungkin kayak di krek as gitu, mungkin untuk smell dia lebih berat, cuman selisihnya nggak banyak, Oh, perbedaannya nggak banyak. Gitu. Terus kalau dari kabel bodi itu pasti ada bedanya. Beda. Iya, kalau dari kabel bodi terus. Terus apa lagi ya bedanya yang? Dah itu Cuma aja. itu sih, Om, Oh, ya. bentuk depannya. Iya, cuma- paling kelihatan kan bentuk Iya. depan itu ya, Ha-ha. dari lampu yang kalau smile kayaknya agak nunduk Iya, gitu agak nunduk. kelihatan. Iya benar. Ha. Kayak kalau bahasa Jawanya orang kayak orang dingklu gitu. Iya, iya, betul. Iya. Tapi sekarang banyak juga sih Om, kan mungkin memang unit 5TL sudah banyak peminatnya dan juga sudah jarang-jarang ya, maksudnya harganya juga lagi tinggi-tingginya Iya. Om. Banyak juga yang pakai smell itu di convert ke Sporty 5TL Iya, gitu. Mungkin dari apa ya, dari kondisi mesin itu kan juga pasti lebih fresh, lebih Iya, fresh ya, juga. lebih muda lah ya. Iya. Cuma kalau dari yang Mas, kita ini sudah menjurus ke masalah restorasi ya. Itu tadi ya, karena banyak Mio Smile dikonvert jadi Sporty. Iya. Itu memang kalau dari segi bahan sendiri memang harganya jauh lebih murah Mio Smile ya. Iya, Iya benar. Selisihnya terpaut banyak atau gimana kalau menurut? Lumayan sih Om. lumayan sih Om. Kalau untuk harga motornya selisihnya lumayan. Maksudnya worth it atau enggak kalau misalkan kita beli bahan Smile nih terus direstorasi jadi Sporty itu worth it atau enggak dibanding kita lebih baik langsung beli yang 5TL aja Jadi kalau ke- sama-sama direstorasi. Jadi kalau untuk tampilannya tuh nggak kelihatan ya Om. Mm-mm. Kalau untuk beda harganya kan pasti murah semel tuh Om. Ya, Nah, tapi kalau di hatinya sudah ada tulisannya 5TL tuh mau gimana? Mungkin ya kalau aku sendiri kan seperti itu. memang sih ya, karena Iya. mungkin ada Ada yang fanatik. Iya. Ada yang lebih fanatik suka. gak sih Om? Ha. Soalnya kan pride-nya, kebanggaannya Betul. beda. iya benar. ya, Masalahnya kan di kodenya tuh beda Iya, ya kan. Nanti iya. kalau kita lihat wah bukan asli 5TL nih kan gitu. Jadi. Nah, itu kalau kita ngomongin itu sama ngomongin balik lagi yang warna tadi. ya.
Ada nih orang yang karena yang ya mungkin sorry nih budgetnya nggak cukup untuk beli Mio Rare tadi Iya, yang iya. kuning, biru telur asin, Silver. sama silver. Akhirnya dia beli warna yang umum aja, hitam. Tapi di restorasi bodinya dibelikan bodi yang kuning. Ah, iya. Nah itu gimana? Menurut sendiri. Nggak masalah sih Om kalau menurutku sih ya. Kalau sebenarnya sih Iya, nggak masalah ya Om. Apa ya untuk menembuskan iya, keinginan. warnanya juga kan bisa tuh di samsat. Tapi untungnya lagi nih 5TL ada aplikasi untuk ngecek Keaslian. warna aslinya itu apa gitu. Jadi itu dari Yamaha itu yang bisa dicek di 5TL sama Eric King. Iya. Eric King aja, cuma 2 unit aja. Nggak tahu ya, mungkin yang aku tahu tuh cuma yang Mio sama Eric King aja. Jadi kita bisa cek nomor rangka Keaslian warna, tahun keluarnya itu bisa dicek. lewat nomor rangka. Kata- Mungkin kalau apa ya, kalau warna lain terus dibikin kuning atau yang aslinya enggak, gitu-gitu kan. Mungkin nanti dari suratnya sudah diganti kan bisa aja tuh Om. Iya. Tapi kalau kita lihat dari nomor rangkanya tuh pasti kelihatan aslinya ini stripnya apa, warnanya apa tuh pasti kelihatan gitu. Iya. Ada katalognya asli gitu. Cuman dari tadi ya balik lagi ke selera sama kebanggaan bener banget. makanya itu tadi ya kalau memang dia yos pokoknya 5TL itu yos seri tahun ini sampai ini tok terus Iya. warna kuning ya di tahun ini ketika dia misalkan udah belinya Mio Smile convert Mio Sporty Iya. bodinya di kuning lagi Iya. ini malah Double-double. ya gitu kan seakan-akan kan gitu memang Iya. ya, tadi sih ada yang orang memang fanatik ya harus Iya. sesuai part number lah Iya. Iya. Ya, betul. Bener Betul, banget. betul. Tapi kita juga sedikit banyak juga harus tahu sih Om Iya, untuk iya, iya. kasus-kasusnya seperti itu. Bukan kasus ya, maksudnya jenis-jenisnya seperti itu Iya, kan iya, iya. sedikit banyak juga harus tahu. Masalahnya kan ada tuh yang baratkan, wah aku sudah suka nih bentuknya cakep nih gini ternyata konvertan dari smell ke sporty, terus iya. lagi warnanya beda kayak gitu ya, apa ya, jaga-jaga aja Om gitu. Oke, kali ini lebih ke garasi gas sendiri Mas. Ya. Ya kan, teman-teman Gaspol TV kalau di belakang itu backgroundnya kan sudah ada tulisannya tuh Garasi Gas 07 melayani jual beli motor 5TL dan buatan spare part variasi. Lah ini yang poin ketiga, restorasi original sama modif. Nah, kalau selama Mas Gas sama Mbak Yosi ini membentuk Garasi Gas sendiri nih dari awal tadi tahun 2022 ya, 2022 sampai sekarang ini kira-kira apa sih yang yang dipingini sama pasar sendiri untuk masalah restorasi ini? Apakah lebih banyak yang restorasi ori atau lebih ke restomod ya, restorasi modif? Gimana? Kalau selama ini sih masih ke restomod mungkin ya Om ya. Soalnya ya mungkin untuk peminatnya di luar masih kebanyakan ke modifikasi. Kalau ke original mungkin lebih ke motor buat koleksi ya kebanyakan. Iya, iya, Soalnya satu untuk part originalnya itu ya nggak susah-susah amat sih. Maksudnya ada cuman ya nggak banyak. Terus untuk harganya juga lumayan. Lumayan terus ya itu sih kalau sekarang sih aku ke restomod sih kebanyakan. Itu kalau restomod sendiri, restomod yang seperti apa ini? Maksudnya kalimat modnya ini, kalimat modifikasinya ini lebih ke apanya kira-kira? Mungkin kaki-kaki kah? Atau Wajib kaki-kaki sih Om. knalpot atau gimana gitu? Kalau aku sih Om ya, kalau misal ada orang mau restomod gitu, aku lebih ke apa namanya, ke nawarin ke orangnya, mintanya seperti Pengennya apa, Konsepnya Iya. konsepnya seperti apa. Terus untuk budget kan kita juga menyesuaikan, Iya. nggak bisa kita Benar. apa namanya langsung Mas ini dibikin gini nanti Habisnya segini habisnya nggak bisa. segini kan Iya, nggak bisa Om. Karena Kita tetap part- menyesuaikan. Semakin kesini Iya. semakin mahal juga Om. Digoreng juga nih part-partnya. Iya, tapi untuk restomodnya sih lebih ke daily use tetepan Om. Tetap ke daily use. Mungkin sedikit ya, kaki-kaki Iya, ya. kaki pengereman, terus apa ya? Simpel-simpel aja sih Om. Tapi Yang mungkin penting cakep lah. Tapi kalau saya pikir sendiri ya, kalau saya cara pribadi memang lihat
otomotif itu baik itu roda 2 atau roda 4 itu kaki-kaki aja yang dirubah itu udah merubah looknya. Iya. Betul Udah sekali. kaki-kaki aja cukup wis sama fitmentnya, dan maksudnya diganti kaki-kaki terus fitmentnya disesuaikan itu Iya, betul. looknya udah berubah total kalau menurut saya sih. Iya, sebenarnya. benar banget Om. Nah, itu juga yang terjadi di Mio yang sekarang ini ya, yang dialami sama Mas Siga sendiri untuk restorasi modifikasi memang lebih banyak ke kaki-kaki yang Iya, banyak oleh kaki-kaki. Nah itu Mas, kalau kita ngomongin restorasi modifikasi itu biasanya ini range harganya yang pernah dikerjakan sama garasi Siga itu mulai harga berapa sampai harga berapa? Sepengalaman Mas Siga Berapa ya? dari Harus dari ya, konsumennya. harus jadi Mulai dari yang berapa? memang orang no limit lah untuk budget restorasi atau memang yang budgetnya terbatas itu yang pernah dikerjakan itu bisa sampai limit berapa itu kira-kira? Sementara sih masih di 30 jutaan Om. 30 juta itu sudah plus motornya. Sudah. Berarti Mungkin kalau teman-teman di luar Jawa ya, mungkin ada tuh yang teman di mana? Kalimantan juga ada. Ada yang bisa sampai 60, 40 kayak gitu. Tergantung kita modifnya sih Om. Kalau aku sih sementara masih di Ya, rate untuk 30 yang jutaan 30 ya maksimal, iya. bersama motornya itu Iya. dengan asumsi katakanlah motor di harga berapa itu kira-kira? Harga 78 juta. 78 juta Iya. ya. Total 30 juta. Iya. Berarti untuk motornya sendiri di 22 juta. Iya. Ya. 2 sampai 3 kali lipat harga motornya ya. Iya. Nah, Iya, itu. hanya sekecil Mio Om. Iya, benar. Tuh, teman-teman Gaspol TV yang ada di rumah. Kalau mau mainan Mio, jangan nanggung. Iya. Lebih baik kita nabung dulu. Benar. Habis itu udah. Karena kalau itu tadi bukannya kita ngomong yang gimana ya, karena semakin kesini juga modifnya teman-teman Mio di luar sana memang semakin Iya, semakin gila-gila. gila-gilaan, Betul. nah. Ya. Kalau kita ngikuti terus, wah kita juga yang bakal gila sendiri. Iya. Gitu. Kalau jadi gila bareng Om. Iya. Tapi kalau menurut Mas Iga sama Mbak Yosi lah, dengan budget segitu ya sampai 30 juta itu, setelah kita lihat hasilnya 30 juta nih sudah berupa unit, itu mungkin ada rasa kebanggaan tersendiri mungkin. Dengan ya katakanlah kita dari 100% kita beli motor sama restorasinya itu mungkin 30% itu adalah memori yang kita beli. Iya. Gimana? Sepakat nggak kira-kira? Sepakat banget sih Om. Memang Iya, kalau untuk resto modif kita ya, yang paling seru tuh memang proses Iya. modifnya itu Om. Prosesnya ya. Iya benar, yang paling seru tuh memang. Dan dia pasti bangga sih Om. Soalnya kan pasti hasilnya cakep juga. Kalau barang-barangnya cakep nih, hasilnya kan pasti cakep juga gitu. Jadi pasti seneng. Maksudnya biarpun kita cuma jasa ya, nggak ikut memiliki nih ceritanya. Iya, iya. Tapi pasti seneng juga. Apalagi kalau customer kita tuh seneng Om. Jadi ditambah seneng juga sih poinnya di situ. Dapat Iya. poin lagi. Iya, jadi selama ngerjain restorasi modifikasi Mio itu budget tertingginya di 30 juta ya. Itu dengan asumsi restorasi modifikasi itu mesin standar, Mas, Mbak, atau enggak, sudah bore up? mesin Pakai udah bore bore up. up. Mesin sudah bore up. sama mesin. Wah, itu kita ini langsung melangkah lagi ngomongin bore up Mio. Bore up Mio ini yang paling rame dan mungkin yang paling pas untuk daily use juga itu di berapa cc sih borangnya? Kalau aku sih maksimal kalau untuk daily use ya Om ya, maksimal di 150 cc sih. 150 cc. Iya, Cukup. udah cukup. Iya. Itu kalau dari garasi gas sendiri dengan restorasi plus bore up jadi 150 cc itu biasanya di range harga berapa? Oh, kalau Bore up aja atau restorasi aja? Nah, kita ngomongin borangnya aja ini. Bore up. Kalau restorasi kan tadi udah yang paling maksimal berarti kan di 30 juta. Berarti kan range-nya mulai ya 10 sampai 30 juta. Karena kita ngomongin mesinnya sendiri. Kalau mesin di bore up itu kira-kira kalau jadi 110 cc itu budgetnya berapa sih kira-kira? Mungkin teman-teman Gaspol TV 6 sampai 7 juta itu ya. Itu kalau untuk 150 cc ya. Berarti kalau untuk misalkan nih kita mungkin budget ada, tapi kita pengen
laposnya Mio sampai 150 cc sampai 130 cc aja lah. Nah itu berarti otomatis di bawah segitu ya Mas. Mungkin untuk selisih masih enggak banyak. Selisih untuk harganya maksudnya. Iya. Soalnya untuk kayak part-partnya kan mungkin cuma beda di ukuran gitu. Piston ya jelas, iya. Harganya kan mungkin selisihnya nggak banyak sih. Iya. Untuk harga selisih nggak banyak. Tapi untuk tenaga Mas, dari standar board up ke 150 cc itu bedanya apakah sesignifikan itu Mas? Kalau menurutku sih Oh. Iya. Nah, ini ada lagi toh, Mio dibikin injeksi. Lah, itu injeksi itu budgetnya sampai berapa sih Mas kalau misalkan di-convert jadi injeksi itu? ya, mungkin ada. kayaknya sih Lebih Om. Oke, karena harus berubah banyak banget. Banyak Iya. banget. Terus lagi kan risetnya nggak bisa 1 kali 2 kali tuh Om. Jadi harus sampai ketemu terus gitu. Kabel body, Iya, ecu kayak ecu, gitu. body. Oh, banyak Om soalnya yang diganti. TV itu kan. Banyak. Tapi kalau menurut Mas Iga sama Mbak Yosi, kita kan tadi ya bukan kita sih. Saya kan, ya benar, kita kan sepakat kalau kita beli Mio, kita bangun Mio itu kita 40% itu beli histori. Iya. Iya benar. Mio ini kan memang terlahir karbu, Iya. terus dirubahlah ke injeksi. Itu kalau menurut jenengan berdua gimana? Maksudnya sepakat nggak kalau misalkan Mio diganti injeksi ini kayaknya wah jadi sejarahnya agak Iya. berkurang, terlepas dari Iya, memang benar. jauh lebih kencang. Iya, Nah, benar-benar. itu kalau menurut jenengan Kalau itu berdua sih sesuai isi dompet aja ya Om. Sesuai selera juga. Iya, sesuai selera Kalau juga. kalau aku sih terus terang ya Om, aku Kurang. seleraku lebih ke Karbu. original. Pakai karbo aja. Original gitu. Soalnya Original duitnya belum ada Om kalau Iya. kalau saya pribadi juga sepakat ya ini tanpa kita memojokkan teman-teman yang Mio ini buat Aman, injeksi, ya. iya. Karena cuman sharing ini kalau saya Iya, pribadi sharing juga, aja sih. juga sepakat sama Mas Iga karena itu tadi karena kita 40% itu memang jual beli historinya ya udah Mio terlahir karbu. Iya. Udahlah, itu aja cuman di refresh lah mungkin ya Mas ya Iya, biar- iya. ya karena udah umurnya puluhan tahun ketika sekarang masih ingin digunakan untuk daily use ya akhirnya memang harus di refresh Iya, lagi. betul. Betul. Mas Ya. kalau ya ini ya kalau menurut pandangan jenengan berdua ini fenomena Mio ini kan berarti udah berapa tahun ya fenomena Mio ada di Indonesia ya dengan gorengan-gorengannya ini. Kalau untuk ramenya akhir-akhir ini ya 2 tahun ke belakang mungkin 2 ya. tahun ke belakang ya? Iya. Nah, kalau menurut pandangan jenengan ini kira-kira tren Mio ini akan bertahankah untuk beberapa tahun ke depan? Kayaknya Atau mungkin malah ada lagi nih yang mau kira-kira mau menggantikan posisi gorengan Mio ini kira-kira? kayaknya bakal bertahan Iya, sih Om. kayaknya sih masih Bertahan panjang. lama, masih panjang. Soalnya mungkin dari teman-teman komunitas-komunitas Mio yang dulunya pernah ada dan sekarang sudah muncul lagi tuh Om. Jadi rebound lagi dia. Jadi sudah mulai ramai juga. Mungkin ada acara-acara yang sudah terselenggara ya di Iya. kayak di Beberapa Jakarta, kota. terus Komunitas-komunitas Surabaya iya, juga ya ada, Om. Iya, semakin banyak. Terus semakin banyak lagi user yang baru-baru lagi gitu loh. Iya, Mungkin kita bilangnya FOMO ya. Iya, betul. Iya. Ya kalau kita pikir sih dengan kalimat FOMO itu ya kita semuanya di awal juga FOMO pasti. Iya. Kan gitu toh. Karena kan Iya. kita mau mencoba hal yang baru itu juga kalau menurut saya nih pribadi ya itu juga dikatakan FOMO. Cuman kan sampai sejauh mana kita kalau kita udah FOMO, kita juga sudah suka dengan dunia itu, ya harusnya kan kita ngulik lebih dalam lah. Iya, Nah, bener. kan gitu toh. Ya. Terus gini Mas, kita balik lagi ke Garasi 307 sendiri. Kalau untuk Mas Iga sendiri mematok harga restorasi, kita ngomongin restorasi modifikasi ya, untuk jasanya tuh range harga berapa sampai berapa Mas? Kalau untuk jasanya sendiri. Kalau untuk jasa, Misalkan nih, sorry tak potong bentar. Iya. Misalkan nih part dari konsumen bukan jangan semua, Mas Iga bongkar, ngerakit. Nah itu kalau untuk jasanya Garasi Iga sendiri tuh nyampe berapa sih kira-kira range-nya? mungkin untuk restorasi total ya Om ya. Kita bicara restorasi total dari mesin,
Maksudnya Bukan dari mesin body, rakit. dari body lah, dari rakit dari Terus nol. kan dibongkar semua, nanti dipasang Iya. lagi tau. Iya. Itu Di luar untuk- mesin? Iya, iya. Di luar mesin itu kisaran di 700 ribuan sih. Untuk jasanya sendiri ya Mas ya. Terlepas dari lain ya, karena kan kita ada nih sekarang ini tren vapor blasting kan juga Nah, Oh, iya, bener. iya. tahun kebelakangan juga Lagi rame. Om. iya ramai juga ya, karena memang bikin look Lebih iya, clean. jadi kita restorasi itu jadi kelihatan total semua Iya, ya, karena betul. benar-benar motor baru keluar dari Iya. dealer atau itu dilepas di luar Di itu ya, luar Mas, itu. ya? Di luar itu. Kalau itu mungkin Mas Iga ada vendor sendiri ya untuk Iya, vapor betul. blasting Ada. seperti chrome juga itu juga. Ya, Pak. Jadi untuk jasanya sendiri di range harga 700 sampai 700. 1 juta Mas kira-kira ada gitu? Atau memang sudah standarnya di 700 itu aja? 700. Mungkin aja. ini standar, kalau aku di standar segitu sih Om. Oke, kalau untuk jangka waktunya Mas, kira-kira kita ngomongin anu nih, konsumen yang ngikut kata Mas Iga aja. Kan ada nih konsumen yang bawel. Wah, Mas ini Mas, kok kurang ini Mas. Mas, kok gak presisi. Nah, kita ngomongin yang konsumen yang ngikut. adem ayem. Iya. Kira-kira proses lamanya restorasi ini berapa lama kira-kira? Kalau di luar mesin ya Om ya, Mm-mm. kita bicara di luar mesin itu mungkin kisaran 1 bulan. Ya sekitar 2 minggu lah, 2 minggu 2 minggu sampai sampai 1 bulan. Maksimal 1 bulan ya. Iya. Asalkan itu tadi ya, karena yang namanya kan yang pertama motor lama nih, motor Iya. tua. Iya. Di restore lagi. Nah, otomatis kan ya sama kalau kita beli motor baru di dealer kan butuh rayon ya, itu kan Iya, butuh rayon juga. butuh rayon Cuman juga. kalimatnya mungkin kita butuh trial dulu kira-kira Iya. habis dipasang Apa yang lagi ini kurang apa, Iya, betul, apa betul. kayak gitu ya Mas ya. Betul. Berarti maksimal 1 bulan lah ya. Ya, kisaran segitulah Iya, 2 iya, minggu iya. paling cepat 2 minggu satu. Mas. Itu pun Hmm. kalau nggak antri sih Om. Iya ya, untuk di vendornya yang Iya. lain tadi ya. Iya, Vapor, kayak chrome. sama Iya. bore up tadi Bore up juga ya, ya. kan ngantri tuh Om. Iya, Jadi iya, iya. ya emang harus sabar sih di situnya juga. Iya sih. Cuma tetap kalau orang memang suka mainan motor khususnya modifikasi sih memang ya senangnya ya di proses itu sih. Iya, iya bener Om. Seru soalnya Om. Itu Seru. penasarannya nanti jadinya seperti apa. Iya. Ya, saya sendiri juga mengalami itu sih sebenarnya dengan kita apa ya angen-angennya wah ini nanti jadinya seperti ini, ternyata dilihat aduh kok kurang pas, oh kok saya kurang maneh, Iya. tambahin lagi. Iya, bener. Seninya di Betul. Makanya ini situ. udah berapa bulan nih Om? Apa lu saya nggak ada motor di sini. Iya iya. Ya itu nanti kita bahas di konten berikutnya ya. Iya. Ya, teman-teman Castro TV. For your information, kebetulan saya juga bikin motor di Mas Iga sama Mbak Yos. Nanti di konten selanjutnya lah. Kita balik lagi ke garasi Castro. Setuju Mas. Kalau targetnya apa sih dari jenengan berdua ini Mas dengan didirikannya Garasi Gas sendiri nih, targetnya sendiri apa? Kan pasti orang bikin suatu usaha kan pasti ada goalsnya ya Mas ya? Iya. Mungkin kita ngomongin goals terdekat sama goals kedepannya jauhnya ini seperti apa? Pinginnya seperti apa? Yang pengennya sih tambah berkembang juga sih Om ya. Hmm. Banyak relasi dan mungkin kalau nanti maksudnya kita sudah bisa berkembang tuh apa ya, mau ambil kayak lain-lain tuh Om, kayak terus Unitnya iya, maksudnya. nggak cuma di Mio ya. Mungkin kalau sekarang memang apa ya, Lebih fokus ke Mio sih. Iya, bener Mio sama. dulu, dan memang kita kan apa ya, kalau orang Jawa tuh namanya babat. Iya. Gitu Om. Jadi ya memang harus telaten dulu kan. Kalau untuk goalsnya ke depan ya pastilah lebih berkembang. Jadi Iya. kita lagi cari-cari nih gimana caranya bisa kita lebih besar lagi, banyak relasi kayak gitu-gitu Om. Mas Iga sama Mbak Yosi mungkin karena kan kita tadi udah ngobrol banyak nih. Iya. Mungkin ini ya apa ya, saya mau nanya yang sebenarnya sering tak tanyakan di teman-teman bengkel, teman-teman yang membuka jasa restorasi, modifikasi dan restorasi original. Poinnya di kalimat atau di kata-kata restorasi original. Betul. Kalau sepengetahuan saya atau mungkin orang awam juga, restorasi original bukannya original itu hanya sekali ya. Kita beli dari dealer udah wes itu akan original. Nah, terus Iya. yang dikatakan restorasi original itu kalau menurut jenengan itu yang seperti apa? Kalau
Lebih ke gini ya Om, mungkin kayak sebenarnya lebih ke refresh sih sebenarnya. Oh. Jadi gini, sebisa mungkin ya, mungkin umur motornya kan udah 20 tahunan lah, kisaran 20 tahun. Terus untuk kusam, terus karat itu kan pasti ada. Meskipun di dalam atau di luar itu kan pasti ada. Jadi kita memaksimalkannya itu di untuk spare part yang memang benar-benar original, terutama dari dealer ya. Itu kita maksudnya merestorasi untuk bagian-bagian yang mungkin sudah kemakan usia gitu. Lebih ke itu sih untuk restorasi originalnya. Berarti sebenarnya kalimatnya harusnya diganti ya kalau menurut saya nih. Bukan restorasi original ya, tapi restorasi looknya original. Iya. Jadi bukan original. Iya Karena sih. tadi sih. Kalau original sih kalau Ya, sebenarnya originalnya lebih ke baru sih ya. Iya, original kan hanya bawaan, sekali. iya bener. Nah itu sih kalau untuk kelasnya kolektor ya Om ya, kalau original itu memang ya udah apa adanya yang bawaan dari dealer itu tadi benar. Aku juga setuju di situnya sih Om. Cuma mungkin kan ada tuh yang kurang cocok nih maksudnya mau biar lebih looknya kelihatan fresh lagi gimana ya udah kita bakalan ganti dengan part-part yang memang original dan sesuai part number. iya. Terus jadi nanti hasilnya juga kayak keluaran baru dari dealer gitu Om jadinya. Memaksimalkan looknya yang seperti bawaan pabrik. Berarti kira-kira sepakat nggak kalau harusnya kalimatnya ini restorasi look original? Betul. Suka juga. Ya, ini sekali lagi tanpa kita memojokkan ya teman-teman di luar sana yang membuka jasa restorasi dengan kalimat restorasi original, karena itu tadi dengan adanya banyak juga soalnya kan yang bilang loh restorasi original lah, original itu kan cuma sekali lah, kalau direstorasi lagi ya berarti ya bukan original ya, tapi looknya yang benar-benar original. Bener Om. Iya. Mas sama Mbak, mungkin pesan-pesan buat teman-teman ngaspal di luar sana yang mungkin baru main Mio atau mungkin baru dapat Mio nih, pengen direstorasi, pesannya seperti apa? Mungkin dari kita harus beli bahan yang seperti apa, terus nanti restorasinya harus menyesuaikan budget kita, atau gimana? Ya terserah menurut pandangan dengan berdua. Kalau aku sih ya Om, kalau untuk restorasi sih aku pesennya sih kalau untuk teman-teman yang di luar sana jangan looknya dulu. Upgrade di mesinnya dulu, baru nanti kalau sudah beres di looknya. Kalau look kan mungkin dari tahun ke tahun, dari musim ke musim itu kan banyak pembaruan ya sih Om, banyak update kayak gitu. Jadi kita kalau pesannya buat yang di luar sana sih mending ke mesin dulu, untuk look luarannya belakangan aja gitu sih. Kalau dari aku sih lebih ke tentukan konsepnya dulu. Tentukan konsepnya, mau dibuat original look atau ke resto modif, itu harus ditentukan dulu. Jadi kita biar nggak gimana ya? Ya enak juga. Enak sih, nanti misalnya tentukan konsepnya, kita kan bisa jalan, nanti kan menyesuaikan dengan budget juga bisa. Terus apa ya? Ya kalau soal budget sih ya harus siap-siap. Harus siap-siap Iya, harus siap-siap budget untuk Mio ya teman-teman. Jadi ya memang banyak kejutannya kalau Mio itu. Iya. Itu Om. Oke Mbak, ini mungkin terakhir ya. Mungkin Mas Iga atau Mbak Yosi bisa ngomong nih ke teman-teman Ngaspal TV. Kalau misalkan mau beli unit Mio plus restorasinya harus di mana? Silahkan dipromosikan. Yang pasti kalau mau untuk khususnya area Jawa Timur, misal mau beli unit Mio, kita diusahakan ada unit terus ya, maksudnya bisa pilih-pilih langsung ke lokasi. Kalau untuk di luar Jawa Timur kita bisa bantu kirim-kirim ya. Kalau kirim kita pakainya JNT Kargo nih. Jangan lupa ke Garasi Gajah. karena ya apa ya? Ya pokoknya wajib kesini aja sih Om. Ya, itu kalau teman-teman Ngaspal TV di luar sana yang pengen atau lagi mau mainan Mio nih di Garasi Gajah,
menyediakan unit Mio mulai dari bahan. Nanti kalau mau direstorasi di Garasi Siga juga siap untuk merestorasi Siap. dengan konsep apapun, dengan budget berapapun, oke ya Mas. Oke. Betul. Oke, Mas Siga, Mbak Yosi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, kita doakan Garasi Siga semakin berkembang. Amin, 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 amin. Unit Mio yang ada di Garasi Siga juga semakin banyak stoknya. Amin, jadi amin, amin. bisa memanjakan calon konsumen. Jadi Iya, benar. warnanya yang bermacam-macam. Iya, Jadi iya. membuat istilahnya lapar mata bagi konsumen yang ingin mainan Mio. Iya, benar. Terus ya semua cita-citanya yang diinginkan di depan tadi itu bisa terlaksana semua. Jadi Amin. bukan hanya restorasi atau jualan motor Mio aja, tapi mungkin balik lagi ke 2 tak yang nanti stoknya juga semakin banyak lagi. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Mas. Sukses Dan terus untuk sukses Ngaspal selalu. TV Siap. juga. Iya. Semoga semakin banyak followersnya. Amin. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Oke. Oh iya, satu lagi. Kalau sosial media Garasi Siga ada di mana, Mbak? Kita aktif di TikTok ya. Oh ya, TikToknya sebenarnya. apa? Garasi Siga 07. Oke, Iya. kalau enggak itu cuman WhatsApp ya? Iya, WhatsApp aja. Oke. Iya, oke sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, kita udah ngerepotin. Ya mungkin Enggak. nanti selanjutnya teman-teman Ngaspal TV kalau udah pada penasaran ada unit apa aja sih selain yang diparkir di belakang beliau ini, kita nanti akan ada video-videonya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak.